Berikutnya, Saudara, Harvey Moise divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis bebas Ronald Tanur. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan Kejagung sejak Oktober 2023. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman 2B 2A atau bisnis yang sudah memberikan kesempatannya, memberikan waktunya kepada kami untuk melakukan kampanye nilai-nilai anti korupsi, di mana ini adalah tugas kami dari mata kuliah anti korupsi, di mana dosen pengampunya itu adalah Ibu Fitriani. Dan sebelum itu kami ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan nama saya Dia, saya dari B2 Manajemen, dan ada teman-teman saya. Boleh Kak diperkenalkan? Perkenalkan, saya sudah Mawati panggilan Dewi. Perkenalkan, saya Syarifah Sibulana di Manggana. Perkenalkan, nama saya Asda Misi, bisa dipanggil Asri. Perkenalkan, nama saya Fadli Sosowitri, bisa dipanggil Nisa. Nah, jadi mohon kepadanya teman-teman untuk menyimak. Kami ingin mengajak teman-teman untuk mengenali apa itu nilai-nilai anti korupsi. Dimana di sini ada 9, tapi kita tenang aja, penyampaiannya tidak akan bosan. Kami memakai metode spin, dimana nanti ini ada yang diklik, nanti kan dia berputar terus berhenti di salah satu nilai-nilai anti korupsi, baru dijelaskan oleh kakak ini. Baik, oke, mandiri. Boleh Kak yang mandiri? Baik, di sini saya akan menjelaskan nilai anti korupsi, yaitu mandiri. Mandiri itu berarti berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Nah, contoh dari mandiri itu seperti kita bisa mengurus diri kita sendiri dengan cara seperti makan sendiri, mandi sendiri, dan berpakaian sendiri. Lalu juga kita bisa mengerjakan tugas kuliah kita sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ini adalah sikap atau kesadaran seseorang untuk melakukan kewajibannya, dan dimana dia ini
bisa mengambil, siap menerima resikonya baik itu positif ataupun negatif. Dimana contohnya ini kayak kita ketika kita sudah memutuskan sesuatu pilihan, maka kita harus siap menjalaninya dan menerima konsekuensinya. Ini adalah sikap sesama, contohnya yaitu ada di lingkungan kampus, membantu teman yang kesulitan dan giat, sehingga berpartisipasi di lingkungan sosial maupun ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang berani. Berani bukan hanya tentang kalian yang berani menghadapi bahaya atau menulis doa ibu lah kalau kata anda sekarang kan. Tapi contoh sederhananya gini, kalian tuh berani untuk melakukan tindakan dan perkataan yang menurut kalian itu tidak selaras atau menurut kalian itu tuh nggak benar gitu loh. Contohnya, kalau anak sekarang misalnya ada yang bikin absen, itu kan perbuatan yang salah ya kan. Nah, kalian tahu kalau kalian menolak itu pasti beresiko kalau bisa dimusuhi teman kalian ini, tapi mau tidak mau kalian harus berani berkata tidak karena hal tersebut tidak benar. Oke, kita lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai pengertian dari sederhana. Sederhana itu merujuk pada perilaku ataupun sikap yang tidak berlebihan dan apa adanya. Contoh dari perilaku sederhana ini, misalnya kita menggunakan pakaian yang sederhana dan fungsional dibandingkan dengan pakaian yang bermerek. Selain itu juga kita bisa menggunakan atau memenuhi kebutuhan kita lebih ke arah kebutuhan yang betul-betul ingin dibutuhkan daripada yang kita inginkan. Baik, saya akan jelaskan apa itu nilai anti korupsi kerja keras. Nah, kerja keras bisa kita definisikan sendiri bahwa kerja keras itu bersungguh-sungguh, berusaha sesuai dengan keinginan kita untuk mencapai namanya satu tujuan. Nah, contoh sederhananya nih di lingkungan kampus, kerja keras itu kayak kita saat melakukan ujian, kita bekerja keras itu seginya kayak gini. Kita belajar sungguh-sungguh, kita mencari berbagai referensi yang berkaitan dengan materi. Berbeda dengan mereka yang tidak bekerja keras saat ujian itu, mereka mencontek. Nah, seperti itu contoh sederhananya. Baik, terima kasih. Oke, kejujuran pembahasan saya lagi. Jadi kejujuran ini suatu perkataan atau perbuatan kita sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Contohnya, dalam konteks anti korupsi, kejujuran itu sangat penting. Nah, kalian mungkin masih menyalahkan koruptor yang suka mengambil hak yang bukan miliknya. Coba kalian pikirkan lagi, apakah kalian tidak melakukan korupsi dalam skala kecil? Contohnya seperti mencontek. Pertanyaannya, kalau misalnya kalian menemukan dompet, apa yang harus kalian lakukan? Buka berikan. Salah dong, mengenal ikannya. Iya tadi kan. Lanjut Kak Sufini. Yang menanyakan aturan norma yang bersifat informal maupun formal. Contohnya yang ada di undang-undang kampus yaitu kehadiran tepat waktu, menyelesaikan tugas dan kewajiban akademik. Baik, terakhir itu ada nilai anti korupsi adil. Nah, adil di sini maksudnya itu setara, sama,
Gimana kalau di lingkungan kampus kita disetarakan itu fasilitasnya? Misalnya nih di lokal ini disediakan kursi-kursi, kursi, papan tulis, dan fokus yang sehat. Begitu juga disediakan untuk lokal lainnya seperti itu. Baik, sekian, terima kasih. Jadi teman-teman tadi sudah dijelaskan oleh kami tentang nilai anti korupsi. Tadi ada berapa? 9. Ada berapa? 9. Apa aja tadi? Adil. Berani. Rapi, disiplin, mandiri. Ada 2 lagi. Tanggung jawab. Oke, terima kasih atas perhatiannya, atas antusiasnya, atas waktunya, atas partisipasinya telah mengikuti kegiatan kampanye kami, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga kepada Ibu Resti yang sudah memberikan waktunya kepada kami, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.